10 tahun ya kita dibawa oleh Pak Jokowi hingga sampai saat ini. Alhamdulillah Indonesia baik-baik saja dan Indonesia enggak bubar. Namun sebelumnya saya akan sepil satu video pernyataan salah seorang tokoh nasional, tokoh reformis yang pada era 98-an ini menjadi orang yang sangat populer dan paling dipercaya. Tokoh ini menjadi salah satu tokoh yang juga ikut meruntuhkan Orde Baru dan mengantarkan Republik tercinta ini ke era reformasi yang hingga sampai saat ini Indonesia nggak bubar. Seperti apa videonya? Kita lihat dulu ya, biar nggak gagal paham. Kejahatan Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu bertumpuk-tumpuk ya. Berarti yang pertama itu kejahatan politik. Dia mencoba membunuh demokrasi kita. Dia menelan DPR, MPR, DPD seenaknya sendiri ya. Ini luar biasa. Dan yang kedua itu kejahatan ekonomi. Dia sebagai presiden bukan melayani kebutuhan rakyat Indonesia yang 270 juta lebih itu, dan yang dilayani itu adalah para mafia, para cukong, taipan, para pengusaha-pengusaha, baik yang asing, terutama yang asing. Ya, ini kejahatan ekonomi. Ya. Yang ketiga itu kejahatan ideologis. Jadi Pancasila itu dijungkir balikkan, ya. Sehingga kedatangan agama Islam menjadi keuangan yang maha kuasa. Kemudian kemanusiaan lebih beradab menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Dan pesan Indonesia, sisi ketiga menjadi perpecahan Indonesia. Yang empat kerakyatan dan seterusnya itu bukan untuk hikmah kesejahteraan dalam perkara permusyawaratan, tetapi dikangkangi, ditunggangi oleh syahwat tidak ada artinya. Nah kemudian keadilan sosial Indonesia itu menjadi kezaliman sosial bagi sebagian besar bangsa Indonesia. Nah kemudian dia juga melakukan yang namanya itu social crime, ya, kejahatan sosial. Jadi penduduk yang banyak sekali itu hidupnya kembang kempis, tapi yang bertriliun-triliun itu dicaplok oleh kaum pemilih muda, konglomerat, korporat yang itu memang menyumbang kemenangan Jokowi setiap kali capres itu, pencapresan itu. Dan akhirnya saya juga berani mengatakan di sini bahwa dia memang saya kira sudah keterlaluan, ya. Karena yang dia layani itu bukan rakyat kecil, dalam bahasa Jawa bukan si Sutonoyo dadap waru, bukan ya, tapi ini adalah cukong-cukong raksasa yang telah memegang tengkuk Jokopret ini ya, sehingga dia bisa apa-apa kecuali meladeni kepentingan pemilih muda luar negeri itu ya. Saya kira itu aja dulu, sehingga saya setuju sekali bahwa Pak Faisal Asgaf dan teman-teman semua, Pak Refdy Harun, Pak Roy Suryo ya, kemudian Pak Narko, Pak Majid Narko dan lain-lain semuanya ya, itu memang harus digiring ke penjara. Insya Allah ya. Ada yang mengatakan mengapa tidak dikirim ke penjara Cebong ya, Cebongan ya, itu di Solo sana ya. Apapun nanti kita akan sambut ketika dia kembali ke Solo, bukan dengan sambutan meriah terima kasih, tapi sambutan supaya ditegakkan keadilan. Insya Allah setelah kita dikabulkan Allah, kita akan mengirimkan Jokowi dan anaknya, menantunya itu ke penjara. Itulah tadi Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais ini berkeyakinan bahwa usai Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden akan dipenjara. Bagaimana? Apakah kalian semua panjenengan sami percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Amin Rais ini? Pada era 98-an, apa yang disampaikan oleh beliau ini, mahasiswa langsung bergerak, dan ini dibuktikan dengan runtuhnya Orde Baru, lengsernya Pak Harto, meninggalkan Istana Negara dan membawa Republik kita tercinta ini pada orde reformasi.
bicara soal apa yang disampaikan oleh Mbah Amin Rais yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini akan dipenjarakan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Saya sih nggak percaya ya, nggak yakin. Karena selama ini rumor soal Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi atau anak-anak Pak Jokowi atau yang berkaitan dengan Pak Jokowi ini sampai hari ini banyak yang tidak terbukti. Saya nggak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Amin Rais ini kalau dia mampu bisa memenjarakan Pak Jokowi. Kita tahu ya, Pak Jokowi pada periode yang kedua ini banyak sekali aksi-aksi yang mendesak Pak Jokowi untuk turun dan lengser dari jabatannya. Baik itu melalui aksi demonstrasi mahasiswa dan lain-lain atau pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh nasional, bahkan orang-orang pinter ini ya. Ada profesor, ada doktor, akademisi, seniman, budayawan dan lain sebagainya mendesak Pak Jokowi untuk lengser dari jabatannya, tetapi sampai hari ini tak satu pun ada yang mampu melengserkan Pak Jokowi. Dan apabila Mbah Amin Rais ini mengatakan bahwa Pak Jokowi akan dipenjarakan setelah lengser ke Prabon, tidak lagi menjadi presiden, ini saya nggak percaya. Belgedes. Bicara soal hal buruk tidak mengenakan tentang Pak Jokowi ini juga dilakukan oleh pakar hukum tata negara, yaitu Pak Refli Harun. Dari berbagai podcast, berbagai obrolan, opini di channel YouTube-nya ia pernah mengatakan bahwa Mas Gibran ini bakal gagal dilantik dan akan digantikan oleh Mbak Puan Maharani. Pada saat itu juga saya sempat mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun ya, soal Mas Gibran bakal gagal dilantik karena berbagai sebab, yang diantaranya adalah berkaitan dengan kontroversi akun bubu papa dan lain sebagainya. Tapi nyatanya tidak ada satu keputusan pun yang menyatakan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka gagal dilantik sebagai wakil presiden. Dan omongan Pak Refli Harun ini ya Belgedes ya, dan insya Allah 20 Oktober nanti akan dilantik sebagai wakil presiden bersama Pak Prabowo sebagai presidennya. Bahkan sudah menyiapkan lebih dari 40 calon menteri yang nantinya bakal membantu pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka pada kabinet 5 tahun ke depan. Jadi apa yang selama ini disampaikan oleh pengkritik Pak Jokowi, satupun saya lihat tidak ada yang mempan. Yang mengatakan Pak Jokowi bakal dilengserkan, pret, Belgedes, tidak terbukti. Yang mengatakan Mas Gibran Raka Buming Raka bakal tidak dilantik atau gagal dilantik, itu tidak terjadi. Semua Belgedes, gombal mutio. Namun apakah Pak Jokowi ini adalah orang yang bersih? Ini ya kita tidak bisa mengoreksi ya. Paling kita cuma bisa beropini dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ini juga harus kita akui, selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak pembangunan infrastruktur yang diwujudkan oleh Pak Jokowi. Mulai dari menyambungkan tol Trans Pulau Jawa, lalu membuat terobosan baru tol Trans Sumatera, infrastruktur jalan di daerah-daerah pedalaman luar Pulau Jawa, luar Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua. Ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ini tidak bisa kita pungkiri ya,
karena terlihat wujudnya. Sehingga Pak Jokowi ini dijuluki sebagai Bapak Infrastruktur. Terlepas dari kontroversi yang berkaitan dengan konstitusi. Tetapi kalau kita bicara soal konstitusi, apalagi yang berkaitan dengan putusan MK dan lain sebagainya, ini terbukti ketika KPU menetapkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Lebih dari 50% rakyat pemilih di Republik ini nyoblos pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang tidak senang atau tidak suka dengan Mas Gibran atau Pak Jokowi ini bisa saja lawan politik ya. Namanya lawan politik dimanapun ya pasti nggak pro, pasti kontra. Pun demikian kita berharap 5 tahun ke depan Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini bisa membawa Republik Indonesia tercinta kita ini menjadi lebih baik. Pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini terus dikembangkan dan dilakukan di daerah-daerah yang sampai hari ini belum dapat kebagian pembangunan infrastruktur, supaya pembangunan di Republik ini juga merata ya. Masyarakat atau saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok desa sana, pelosok-pelosok daerah juga bisa merasakan hasil pembangunan dan hasil dari kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya dinikmati oleh kita-kita nih ya, yang berada di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, atau kota-kota besar di Kalimantan, Sulawesi. Tapi juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di pedalaman Papua sana. Sekali lagi, kalau saya boleh beropini soal apa yang disampaikan oleh Mbak Amin Rais yang akan memenjarakan Pak Jokowi, saya nggak percaya tuh gombal, belgedes, dan nggak akan kuat.